Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Kakak harap adik-adik senang dengan topik pembahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Nah, topik pembahasannya adalah tentang permutasi. Tapi sebelum berlanjut ke materi, kakak akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Hai adik-adik, saya Nadia Febriana dengan NIM E1R022074 dari kelompok 8. Halo teman-teman, nama saya Rahmawati Aprilia dengan NIM E1R022084 dari kelompok 8. Hai, saya Serlina Ayu Nurbaiti dengan NIM E1R022094 dari kelompok 8. Kemudian, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menampilkan keterampilan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rumus permutasi. Baik, kita sudah tahu tentang judul dari materi yang akan kita bahas dan juga tujuannya. Sekarang, mari kita mulai melanjutkan ke pembahasan. Sebelum kita memasuki materi inti yaitu permutasi, terlebih dahulu kakak ingin bertanya, apa yang adik-adik ketahui tentang permutasi? Jika adik-adik belum mengetahuinya, mari kita simak cerita yang akan kakak sampaikan terlebih dahulu. Dalam satu kelas, terdapat 4 kandidat siswi yang sudah dipilih oleh wali kelas. Yang kita lambangkan dengan siswi A, siswi B, siswi C, dan siswi D. Dari 4 siswi tersebut akan dipilih 3 siswi yang akan menjabat sebagai ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara untuk memilih 3 dari 4 siswi dengan jabatannya masing-masing? Karena pertanyaan tersebut memperhatikan urutan yang kita tandai dengan adanya jabatan masing-masing dalam pertanyaan tersebut yang menyebabkan kita harus memilih ketua kelas terlebih dahulu, lalu sekretaris, dan terakhir bendahara. Maka pertanyaan tersebut merujuk pada soal yang penyelesaiannya bentuk permutasi. Lalu kita masuk pada tahap penyelesaian. Pada soal tersebut, apa saja poin yang sudah diketahui? Ya, benar. Banyak kandidat siswi yang sudah dipilih oleh wali kelas, yang kita lambangkan dengan N. Berapa adik-adik? Benar, ada 4. Yang kita lambangkan di sini ada siswi A, siswi B, siswi C, dan siswi D. Lalu, apalagi yang diketahui? Ya, benar. Banyak siswi yang dipilih untuk menjabat sebagai ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa? Benar, ada 3. Lalu, pada soal tersebut, apa yang ditanyakan? Benar, banyak cara untuk memilih 3 dari 4 siswi dengan jabatannya masing-masing. Yaitu jabatannya ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Di sini, kakak sudah memberikan ilustrasi cara menyelesaikan soal tentang permutasi dengan diagram pohon. Lambang siswi yang pertama merupakan peluang siswi yang terpilih sebagai ketua kelas. Maksud kakak, lambangnya ini ya. Lambang yang pertama A, B, C, dan D. Lalu lambang yang pada posisi kedua ini merupakan siswi yang berpeluang terpilih sebagai sekretaris. Maksudnya yang ini ya, lambang pada posisi yang kedua. Dan lambang yang terdapat pada posisi terakhir yang berpeluang terpilih sebagai bendahara. Yang ini ya. Setelah kita membuat diagram pohon agar lebih mudah dibaca, kakak sudah menyiapkan tabel hasil data dari diagram pohon yang sudah kita pasangkan tadi. Yaitu ada ABC, ABD, ACB, ACB, dan sebagainya. Nah, setelah memperhatikan pasangan kelompok dari lambang abjad siswi yang sudah kita pasangkan dari data diagram pohon tersebut, di sini dapat kita ambil contoh, ada kelompok pasangan yang ABC, BCA, CBA, ACB, BAC, dan CAB. Nah, walau semua hurufnya sama, namun dalam permutasi ini berbeda, jadi tetap diperhitungkan atau tidak dihitung satu. Seperti yang kakak katakan, ini merupakan banyak cara atau banyak kemungkinan peluang kandidat mana saja yang akan terpilih. Dan kita hitung bersama ya. Nah, setelah kita hitung bersama, terdapat 24 pasangan nih. Nah, setelah kita memperoleh data tersebut, inilah banyak cara untuk memilih 3 siswi dari 4 siswi dengan jabatannya. Ada berapa? Ya, ada 24 cara. Nah, dari penyelesaian tersebut, apakah adik-adik bisa menyimpulkan apakah pengertian dari permutasi? Ya, dari penyelesaian sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa
Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Jika kita ingin menyelesaikan soal-soal permutasi lainnya, kita tidak mungkin menggunakan cara dari penyelesaian soal tadi, karena itu terlalu panjang. Maka dari itu, kita akan mencari rumus permutasi. Adik-adik tahu tidak kalau permutasi itu berhubungan dengan faktorial? Apakah adik-adik sudah mempelajari mengenai faktorial? Jika belum, adik-adik bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, adik-adik ingat tidak formula dari faktorial? Ya, benar. Formula dari faktorial itu adalah n faktorial itu sama dengan n dikali n 1 sampai dengan dikali dengan 1, di mana n merupakan bilangan bulat dan tanda seru itu merupakan simbol dari faktorial. Sebelumnya, kita sudah mengetahui nilai n dan r pada penyelesaian soal tadi, yaitu n sama dengan 4 dan r sama dengan 3. Kita akan menggunakan penyelesaian soal tadi untuk mencari rumus dari permutasi. Yang pertama, berapa pilihan untuk memilih siswi sebagai ketua kelas? Ya, benar, ada 4 pilihan. Memilih siswi sebagai sekretaris, sisa berapa? Ya, benar, ada sisa 3 pilihan. Lanjut, untuk memilih bendahara, maka ada berapa pilihan? Ya, benar, ada sisa 2 pilihan. Jadi, jumlah kemungkinan cara memilih 3 siswa yaitu 4 dikali 3 dikali 2, yaitu sama dengan 24. Bagaimana sih bentuk faktorial dari perkalian tersebut? Ingat pada formula faktorial, yaitu sama dengan n faktorial itu sama dengan n dikali n-1 sampai dengan akhirnya itu dikalikan dengan 1. Nah, pada bentuk ini, 4 dikali 3 dikali 2 per 1, itu di bagian pembilangnya itu, akhirannya itu belum dikalikan dengan 1. Maka dari itu, penyebut dan pembilang itu kita kalikan dengan 1. Maka nilainya itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 1 dikali 1. Nah, bentuk ini itu sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Agar bentuk tersebut berkaitan dengan nilai n dan r, maka penyebutnya itu sama dengan 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Maka bentuk di atas itu sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3 faktorial. Dari penyelesaian tersebut, kita dapat mengetahui rumus dari permutasi, yaitu P sama dengan n faktorial dibagi dengan n min r faktorial, di mana P merupakan banyaknya permutasi, n merupakan banyak objek yang ada, r merupakan banyak objek yang harus dipilih, dan tanda seru itu merupakan simbol dari faktorial. Karena tadi kita sudah menemukan rumus dari permutasi, sekarang kita akan mencoba contoh soal. Di mana contoh soalnya yaitu, tentukan banyaknya permutasi yang terjadi jika akan disusun 3 huruf yang diambil dari abjad A, B, C, D, dan E. Diketahui pada soal yaitu banyak huruf yang diberikan atau N. Berapa sih banyak huruf yang diberikan pada soal? Ya, benar, ada 5 huruf. Yaitu hurufnya A, B, C, D, dan E. Diketahui yang kedua yaitu banyak huruf yang akan disusun. Berapa sih banyak huruf yang akan disusun pada soal? Ya, benar, ada 3 huruf. Pertanyaan pada soalnya itu kan banyaknya permutasi yang terjadi jika akan disusun 3 huruf yang diambil dari abjad A, B, C, D, dan E. Untuk penyelesaiannya, kita langsung saja substitusi nilai N dan R yang diketahui pada soal tersebut. Kita langsung masukkan saja pada rumus dari permutasi, yaitu di sini nilainya sama dengan P sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Di sini nilai dari 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dan dibagi dengan 2 faktorial. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama memiliki 2 faktorial, maka kita langsung saja coret. Hasilnya yaitu 5 dikali 4 dikali 3 itu sama dengan 60. Jadi, banyaknya permutasi yang terjadi jika akan disusun 3 huruf yang diambil dari abjad A, B, C, D, dan E adalah 60.